Ini harus dilakukan berapa kali, Pak? Selama Bapak Ibu mengalami rasa ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir, rasa sakit hati, atau dendam, atau apapun, yuk kita coba praktekkan. Kalau ini rutin dijalankan, insya Allah Bapak Ibu, ketenangan akan hadir. Ketika tenang hadir, maka rezeki-rezeki pun akan mudah datang ke dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, sahabat sekolah kehidupan, ketika kita ingin menghilangkan apapun yang kita rasakan di dalam diri kita, baik itu kecemasan, baik itu rasa takut, baik itu kekecewaan, teman-teman pernah punya rasa sakit hati. Pada video kali ini, sharing santai kita di sekolah kehidupan ini, bagaimana kita berlatih untuk sedikit melepaskan hal-hal yang membuat kita merasa tidak tenang, merasa tidak nyaman dengan berbagai masalah yang kita miliki. Apapun masalah teman-teman yang sedang teman-teman hadapi saat ini, yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Yakinlah semuanya akan kembali normal, teman-teman. Tergantung dari Bapak dan Ibu, teman-teman semua ingin cepat keluar dari masalah ini atau hanya berkutat dengan kecemasan, ketakutan, dan juga kebingungan yang ada dalam diri kita. Bapak Ibu, teman-teman semua, ketika kita ingin cepat menghilangkan rasa takut, rasa cemas yang ada dalam diri kita, apa yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu? Tentu kita harus punya ketenangan di dalam hati ini. Kalau kita tidak tenang, rasa-rasanya semakin kita takut, semakin kita cemas, dan kita tidak bisa berpikir dengan jernih untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Bapak dan Ibu, mari kita coba step-step yang pernah kami coba praktikkan di sekolah kehidupan di channel ini. Teman-teman yang pernah mengikuti saran-saran dari sekolah kehidupan untuk mempraktikkan bagaimana melepaskan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir yang ada di dalam diri kita. Tapi Bapak dan Ibu, disclaimer dulu, Bapak Ibu silahkan boleh mengikuti berbagai metode-metode yang lain. Kalau kebetulan Bapak Ibu sedang menyimak video saat ini, tidak ada salahnya untuk ikut mencoba, atau ketika memang sudah pernah menjalankan metode seperti ini, silahkan terus dikonsistenkan untuk mengalirkan energi-energi negatif yang ada dalam diri kita. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, kita duduk dengan tenang, kita mencari tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman bukanlah tempat rekreasi yang saya maksud. Tempat yang nyaman adalah yang memang benar-benar ketika Bapak dan Ibu duduk di tempat itu merasa tenang. Atau kita ambil contoh tempat sholat kita di rumah. Biasanya di setiap rumah itu ada tempat sholat, ataupun di kamar, ataupun di ruang-ruang tertentu yang biasa kita gunakan sholat dan zikir. Duduklah dengan tenang terlebih dahulu. Rasakan dulu ketenangannya, lalu Bapak dan Ibu jangan dulu berpikir apapun, duduk saja dulu dengan tenang. Ketika sudah menemukan tempat yang nyaman, bisa duduk dengan tenang, lalu cobalah untuk memaksimalkan pernapasan yang kita miliki, dan kita coba untuk merasakan syukur dari napas kita yang sudah Allah berikan kepada hidup kita, Bapak dan Ibu. Bapak Ibu coba dengan teknik 4-7-8. 4 detik Bapak Ibu tarik nafas, lalu tahan 7 detik. Setelah itu hembuskan selama 8 detik secara perlahan. Ulangi lagi sampai 2 atau 3 kali, sampai Bapak Ibu merasakan ada sebuah kenyamanan ketika Bapak Ibu duduk dengan tenang. Bapak Ibu menghirup udara, menghirup napas ini, memaksimalkan napas yang memang kita miliki. Setelah Bapak Ibu lakukan itu,
Lalu Bapak Ibu sambil menarik nafas, Bapak Ibu bayangkan berbagai macam energi-energi yang baik masuk dalam tubuh kita Bapak dan Ibu. Dan perlu diingat, everything is energy in this world. Semua hal, apapun itu yang ada di alam semesta ini adalah bentuknya energi. Tidak hanya benda hidup, benda mati pun ada energinya. Sadari itu Bapak Ibu. Ketika menghirup nafas, lalu rasakan bahwa ada energi yang masuk ke dalam tubuh kita, energi-energi baik yang masuk ke dalam tubuh kita, dalam bentuk kesehatankah, dalam bentuk kenikmatankah, dalam bentuk hal-hal yang ketika Bapak Ibu menghirup nafas tidak ada halangan apapun. Jangan salah Bapak Ibu, banyak orang di luar sana, di hospital atau di rumah sakit yang membutuhkan oksigen sampai harus membayar beberapa tabung oksigen. Kita sudah diberikan nikmat ini luar biasa. Masukkan terus energi, tahan lalu hembuskan. Setelah itu Bapak Ibu coba izinkan masalah yang ada masuk dulu. Sambil menghirup udara, Bapak Ibu merasa cemas, izinkan kecemasan dan ketakutan itu masuk ke dalam tubuh kita. Jangan ditolak. Jangan dulu Bapak Ibu, oh saya nggak bisa nih, saya harus cepat-cepat nih, saya nggak mau nih. Jangan, terima dulu Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu menolak rasa cemas ini, rasa takut ini, maka itu akan berdatangan semakin banyak Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak bisa membendungnya. Terima dulu saja. Terima hal-hal yang tidak enak. Ketika Bapak Ibu saat ini mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, takut ditagih, takut ada hal kata-kata kasar yang nanti terlontar dari orang yang menagih, Ibu terima dulu rasa ketakutan ini, rasa apapun yang saat ini Ibu rasakan hal negatif, terima dulu. Setelah Ibu rasakan, setelah Ibu terima, Ibu katakan bahwa saya menerima kecewaan ini, saya menerima rasa khawatir ini, saya menerima dengan ikhlas apa yang terjadi pada diri saya hari ini. Setelah itu, lalu coba Bapak Ibu hembuskan napas perlahan demi perlahan selama 8 detik. Setelah itu, seiring hembusan napas yang Bapak Ibu keluarkan, Bapak Ibu coba sambil berterima kasih. Terima kasih Allah, hari ini saya masih diberikan napas yang luar biasa. Ibu berterima kasih tentang banyak hal. Ibu berterima kasih masih melihat keluarga yang sehat. Ibu masih diberikan berbagai macam kemudahan dalam beraktivitas. Seiring Bapak Ibu mengucapkan terima kasih, alirkan hal-hal negatif yang ada dalam diri Ibu, di dalam diri Bapak, rasa cemas, rasa khawatir, lalu hembuskan sambil berterima kasih. Seiring waktu Bapak Ibu sambil hembusan nafas itu terus dihembuskan, energi-energi negatif, rasa cemas pun akan mengalir terus. Bapak Ibu coba terus banyakin terima kasih, banyakin rasa syukur. Jangan pernah berhenti untuk berterima kasih. Makin banyak Bapak Ibu menghadirkan rasa terima kasih, memancarkan energi yang baik keluar sana, maka nanti Bapak Ibu akan dihadirkan dengan realita-realita yang penuh terima kasih juga. Jadi Bapak Ibu, banyak para aktivis yang sudah mempraktekkan hal-hal the law of attraction atau hukum tarik menarik atau hukum apapun itu. Ketika pikiran kita, rasa kecemasan kita terus aja hadir di dalam diri kita, maka ini akan menarik kejadian-kejadian yang nantinya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Maka dari itu Bapak dan Ibu, teruslah coba untuk mengalirkan energi-energi negatif keluar, lalu memancarkan energi positif yang ada dalam diri kita. Kita coba terus berterima kasih, kita coba terus bersyukur, maka realita yang ada yang akan kita hadapi nanti
sesuai dengan apa yang kita pancarkan. Jadi Bapak Ibu ini sudah lepas nih energi-energi negatifnya nih. Rasa cemas, rasa takut ini sudah mulai hilang. Kalau Bapak Ibu belum merasakan efek apapun, dicoba lagi. Stepnya apa tadi yang saya katakan? Pertama, duduk cari tempat yang nyaman. Yang kedua, yuk kita optimalkan pernapasan yang Allah sudah berikan secara cuma-cuma kepada diri kita, dan kita patut syukuri itu. Yang ketiga, Bapak Ibu izinkan berbagai hal-hal, rasa yang mengecewakan hati dan pikiran Bapak Ibu hari ini, izinkan untuk masuk dulu. Jangan pernah ditolak, izinkan, terima dulu. Terima semua hal-hal yang hari ini sudah mengganggu hati dan pikiran Bapak Ibu. Setelah itu, lalu coba alirkan keluar dengan sambil memperbanyak terima kasih. Setelah dialirkan, setelah memperbanyak terima kasih, cobalah rasakan ketenangan ketika Bapak Ibu melakukan hal ini. Kalau Bapak Ibu sudah mulai tenang, berarti Bapak Ibu sudah mulai berhasil. Kita belajar step by step Bapak Ibu, ya. Dan perlu diingat, sekali lagi saya sampaikan disclaimer untuk teman-teman semua, sahabat sekolah kehidupan, kita semua punya versi masing-masing. Silahkan Bapak Ibu mengikuti versi-versi yang sudah Bapak Ibu pelajari. Ini hanyalah berupa pengalaman. Barangkali pengalaman dari teman-teman kita yang lain bisa diterapkan oleh teman-teman yang saat ini menonton video ini. Dan kita tidak usah saling menghujat, kita tidak usah saling bahwa versi ini lebih bagus, versi ini lebih bagus. Semua tergantung kembali kepada keyakinan Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu misalkan sudah mempraktekkan cara melepaskan dari mentor-mentor yang lain, istiqomahkan itu Bapak dan Ibu. Kalau barangkali baru menemukan hal cara melepaskan, cobalah apa yang tadi saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ini bisa menjadi rutinitas kita. Ini harus dilakukan berapa kali, Pak? Selama Bapak Ibu mengalami rasa ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir, rasa sakit hati, atau dendam, atau apapun, yuk kita coba praktekkan. Kalau ini rutin dijalankan, insya Allah Bapak Ibu, ketenangan akan hadir. Ketika tenang hadir, maka rezeki-rezeki pun akan mudah datang ke dalam diri kita. Sekian Bapak Ibu, semoga sharing santai kita belajar untuk melepaskan apa yang menjadi hal-hal negatif, rasa-rasa yang kita rasakan negatif ini keluar dari hati dan pikiran kita, membuat hidup kita tambah tenang, tambah nyaman, dan keberlimpahan pun akan selalu hadir dalam diri kita. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kebodohan sesungguhnya ada di dalam diri saya, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.